Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kamu menjadwalkan pertemuan dengan eksekutif senior pada hari terakhirku? Bagus, tapi kamu menyuruhku mengembalikan semua perlengkapanku. Ingat. Jadi untuk latar belakang, aku baru saja berganti pekerjaan. Aku memakai 2 topi di tempat kerja selama 18 bulan selama COVID. Dan ketika ulasan akhir tahun muncul, aku mendapat memenuhi target dan kenaikan gaji 3%. Semua orang di tim kami yang terdiri dari 6 orang dipromosikan. Tak perlu dikatakan, aku merasakan cinta dan menemukan pekerjaan baru. Jadi aku sudah mendapatkan tawaran dan diterima. Tetapi sebelum memasukkan pemberitahuan resign 2 minggu, aku menyadari aku telah mengumpulkan hari-hari pribadi untuk lagu 8 hari. Aku menjadwalkan liburan sehingga selama 2 minggu terakhir, aku hanya harus bekerja pada hari Senin dan Selasa. Aku memastikan itu disetujui dalam sistem kami, dan kemudian mengajukan pengunduran diri efektif dalam 2 minggu. Sekarang aku tahu ini cara yang buruk untuk melakukannya, tetapi aku tidak khawatir tentang koneksi yang terbakar, dan mereka tidak membayar hari-hari pribadi, hanya hari-hari liburan. Jadi aku tidak akan kehilangan hari-hari itu. Omong-omong, selama akhir pekan aku mendapatkan email, panggilan telepon, dan teks dari manajer. Beberapa marah, beberapa tidak percaya, beberapa menuduh. Itu banyak. Ayo Senin, apa kamu tahu? Ada pertemuan dengan manajer dan direktur eksekutif pagi-pagi. Panggilan berjalan persis seperti yang kalian bayangkan. Aku disebut tidak profesional. Aku meninggalkan mereka dalam situasi yang buruk. Mengapa aku tidak berbicara dengan mereka jika aku tidak bahagia, bla bla bla. Kami akhirnya pada titik di mana mereka hanya bertanya kepada aku apa yang diperlukan untuk membuat aku tetap tinggal. Jadi aku menjawab, WFH permanen dan promosi, yang membuat direktur eksekutif tertawa dan mengatakan itu tidak akan terjadi. Dan kemudian aku menambahkan, memberi aku kenaikan gaji 50%, yang akan menjadi 2% lebih banyak dari apa yang aku tawarkan. Singkat cerita, mereka berdua marah pada saat ini, dan memberitahu aku bahwa aku harus mengembalikan semua properti perusahaan, laptop, rencana, dan lain-lain, secepatnya atau aku tidak akan mendapatkan gaji terakhir. Isyarat malicious compliance. Kalian lihat di bidang pekerjaanku, tim kami berkolaborasi, tetapi kami menjadi ahli di area fokus khusus kami, dan kami akan hadir di C-suite dan eksekutif tingkat tinggi kami di area fokusku pada hari Jumat. Jumat yang sama yang kebetulan menjadi hari terakhir teknisku, itu juga merupakan hari terakhir liburan yang dibayar. Aku melihat manajer menjadwalkan pertemuan beberapa jam setelah panggilan kami yang menyenangkan, dan menerimanya. Aku melakukan pekerjaan sepanjang hari, dan hari Selasa juga, menandatangani dokumen dan masuk ke mobil, pergi ke kantor, dan mengembalikan semua barang-barangku ke HR. Mereka mencatat pengembalian dan memberitahu aku bahwa aku sudah mengembalikan semua properti. Sekarang, aku mulai menikmati liburan berbayar, dan ketika minggu berikutnya dimulai, aku pikir pertengahan minggu aku akan mendapatkan teks tentang pertemuan tersebut. Mengingatkan aku tentang pertemuan itu meskipun berada di luar untuk berlibur. Benar saja, Kamis malam itu aku mendapatkan teks pengingat yang tidak aku tanggapi. Datang hari Jumat, 15 menit sebelum rapat mendapat teks lain. Apakah kamu siap untuk panggilan? Aku tidak melihat kamu masuk. Aku menjawab kali ini. Tapi idiot, aku tidak bisa masuk. Kamu mengatakan kepada aku untuk mengembalikan semua peralatan secepatnya atau aku tidak akan mendapatkan gaji terakhir. Ingat. Jadi aku melakukan apa yang kamu katakan dan mengembalikannya ke HR minggu lalu. Apakah mereka tidak memberitahu? Dia tidak pernah menjawab. Tetapi seorang rekan kerja yang masih berhubungan dengan aku menelpon aku beberapa hari kemudian untuk menceritakan tentang panggilan itu dan bagaimana tidak ada yang tahu di mana aku. Dan seorang atasan pada satu titik berkata kepada manajerku, "Kamu adalah pimpinan tim, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang timmu lakukan." Ternyata, dia diturunkan pangkatnya dan dipindahkan ke departemen lain. Dan aku 2 minggu memasuki pekerjaan baru, bahagia. Cerita kedua. Bos mendapatkan persis apa yang dia minta dan menyesalinya sampai hari dia pensiun. Salah satu pekerjaan pertama setelah lulus kuliah. Aku adalah seorang admin di sebuah departemen kecil di sebuah perusahaan besar. Salah satu tanggung jawab pekerjaanku adalah membuat catatan untuk semua pertemuan tangan kami. Kemudian aku mengetiknya dan mengirimkan ke semua orang. Tampaknya sederhana bukan? Bosku sangat khusus dan manajer mikro terbesar yang pernah aku temui. Jadi selalu ada yang salah atau hilang dengan catatanku, yang jelas tidak ada. Yang terburuk adalah tidak ada cara untuk membantahnya dan dia terus berbicara tentang bagaimana aku harus lebih akurat. Atasanku sama sekali tidak membela aku. Menjadi ahli teknologi, aku melihat cara untuk menutupi masalahku.
dan menyarankan agar aku merekam pertemuan itu, yang aku tunjukkan kepadanya. Berarti aku tidak akan pernah membuat kesalahan lagi. Bos tidak punya pilihan selain setuju, dan aku tidak pernah mendengar sedikit pun tentang catatan itu lagi. Maju cepat beberapa tahun kemudian, bosku pensiun, dan bos baru memberitahu aku tidak perlu merekam rapat lagi. Faktanya, dia memberitahu aku segera setelah aku menyarankan untuk merekam rapat. Bos lama kami tahu dia telah bertindak terlalu jauh, tetapi tidak dapat mengakuinya. Bagian terbaiknya adalah, aku tidak lagi dikelola secara mikro dengan cara lain. Pekerjaan berubah dari yang terburuk menjadi yang terbaik, hanya tidak membayar dengan baik. Juga, ini adalah malicious compliance yang lebih tidak disengaja, tetapi aku masih berpikir itu pantas diceritakan karena hasilnya. Cerita ketiga. Haruskah kita memanggil arwah? Ketika aku pertama kali mendaftar di community college, bantuan keuangan memerlukan informasi pajak dari kedua orang tua karena aku berusia di bawah 25 tahun. Aku memberi mereka ibu dan mendaftarkan ayah sebagai almarhum. 2 minggu berlalu, aku mendapat telepon. Kami membutuhkan pengembalian pajak ayah. Kali ini aku memberi mereka salinan sertifikat kematiannya. Ulangi 4 kali. Terakhir kali mereka mengatakan akan membatalkan kelasku, aku berjalan ke kantor bantuan keuangan, meminta supervisor dan berkata cukup keras. Ayahku pasti membayar pajak 15 tahun yang lalu. Jika dia membayar pajak di suatu tempat, aku ingin tahu. Kami memiliki beberapa hal untuk dibicarakan. Lucunya, tidak ada yang meminta informasi pajaknya lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.